Eh, Selamat apa ini ya? Selamat siang deh teman-teman sekalian. Ya, selamat siang semuanya ya yang sudah bergabung dengan video saya hari ini. Perkenalkan saya Samuel Parendon Ulises. Sekarang lagi join komunitas si beres ini ada di Bajo. Jadi pada kesempatan ini saya mau share sedikit ya soal tutorial yang akan saya bagikan sebentar lagi. Hmm, dengan menggunakan Portswigger. Portswigger ini apa? Jadi ini adalah lab yang kita bisa gunakan tujuannya untuk belajar cyber security ya, terutama tentang web app vulnerability, web app cyber security gitu ya. Jadi ini ada banyak sekali ya contoh-contoh serangan dan bisa kita manfaatin. Jadi ini juga bisa dibilang legal ya, dari teman-teman tidak perlu takut melanggar hukum gitu ya. Jadi kalau pakai ini website ini ya ini ibaratnya kita lagi uji coba sih sebenarnya saat kita melakukan ethical hacking yang sebenarnya gitu. Jadi ini yang perlu kita coba. Nah, ini ada banyak ya labnya yang bisa kita coba. Saya contohnya saya udah 35 lab level apprentice sudah saya kerjain, 40 lab level practitioner sudah saya kerjain, dan cuma satu level expert sudah saya kerjain. Satu di antara 39 ini kalau bisa lihat sini ya. Nah, saya hari ini mau bagiin dikit soal serangan yang kata teman saya itu paling powerful ya dibilang. Karena serangan-serangan lain ya kayak injection, SQL injection, XSS scripting dan lain-lain itu butuh pintu masuk ya, butuh ya sebenarnya semua serangan butuh pintu masuk. Tapi maksud saya serangan ini serangan yang kayaknya tidak pernah akan hilang, yaitu namanya business logic ya. Jadi ini serangan yang cukup powerful dan ini adanya di all contents, all topics ya, saya bilang all topics ke sini. Anyway, saya nggak gitu jago, teman-teman pasti banyak lebih jago dari saya. Tapi saya beranikan diri aja untuk ngajar. Nah, siapa tahu nanti jika teman-teman ya gitulah, saya cuma beranikan diri ngajar, siapa tahu ajaran saya ini jadi rezeki lah buat teman-teman gitu kan, jadi berkat buat teman-teman kalau beda-beda istilah doang gitu. Jadi ini namanya business logic vulnerability. Namanya aja business logic ya, berarti dia kan logika bisnis. Maksudnya apa nih? Apa nih perlu belajar accounting? Aduh, saya bahasa Inggrisnya agak keseleo dikit. Accounting kah atau belajar bisnis manajemen dan sebagainya? Tidak perlu teman. Jadi masuk business logic ada logika dari aplikasi itu sendiri. Teman-teman kalau injection bisa berganti ya, injection, SQL injection, access scripting dan lain-lain tuh udah ada celah baru, maka akan ada cara untuk menanganinya, patchingnya. Tapi kalau logika bisnis ini berarti merombak seluruh logika dari aplikasi tersebut. Jika kita menemukan celah di satu logika aplikasi, berarti kita bisa main itu logikanya, kita putar logikanya sehingga kita bisa melakukan satu manipulasi pada logik dari aplikasi tersebut. Dengan manipulasi itu kita bisa menguntungkan diri kita sendiri ya, sebagai dari point of view dari attacker, dari cyber security engineer gitu kan. Nah, ini contohnya teman-teman bisa baca sendiri pakai bahasa Inggris. Nanti saya akan terjemahin. Nah, jadi ini bahaya banget sebenarnya serangan karena kita. Nah, ambil contoh ya. Jadi mungkin udahlah langsung contoh aja ya. Maksudnya gimana? Dibilang berbahaya banget. Kita ambil langsung aja. Ini example of langsung masuk sini. Example of business logic vulnerability. Nah, kalau kita baca di sini, ini ada namanya excessive trust in client side controls. Apa itu? Oke, pertama-tama saya grogi ya. Salah. Saya grogi karena udah lama nggak bikin video, jadi tolong jangan ada komentar-komentar yang miring, yang menyudutkan saya. Saya tahu tampang saya pas-pasan dan sebagainya, saya nggak layak bikin video, tapi ya karena ini untuk for fun only ya, dan saya dari tadi ngelawak, jadi saya rasa saya butuh rokok. Saya mana ya? Ini agak agak grogi sih, butuh rokok. Sambil ngerokok ya. Oh ya, baru ingat, saya ternyata belum pernah ngerokok. Jadi dan juga ini ruangannya ber-AC juga ya, nggak ada exhaustnya kalau kata teman-teman yang ngerokok tuh. Maaf juga. Jadi lanjutin aja dah. Jadi saya dari ngelawak intinya. Saya cara coping saya menghadapi grogi adalah saya ngelawak. Dan kadang lawakan saya memang nggak ada yang lucu gitu. Jadi cuma saya aja yang ketawa. Saya aja bahkan nggak ketawa melawan saya. Jadi saya minta maaf juga ya teman-teman ya. Dan saya harap video ini berguna buat teman-teman untuk belajar dan bermanfaat juga. Gitu sih. Ya udah kita mulai aja langsung. Tadi lelucon sekitar 1 menit udah selesai.
Kita mulai aja langsung ke ininya, excessive trust in client-side controls. Jadi, apa nih excessive trust in client-side controls? Kalau teman-teman baca ini excessive trust in client-side controls, berarti excessive artinya adalah berlebihan. Jadi percaya yang terlalu berlebihan pada aplikasi sisi kliennya, kontrol sisi kliennya. Jadi kita kayak si application developer tuh kayak membuat trust yang berlebihan pada sisi aplikasi kliennya, client side-nya. Gitu. Jadi udahlah client side aja yang ngurus, nggak usah server side, apa-apa server side, apa-apa server side. Nanti kalau servernya penuh dengan kontrol, nanti kan kita jadi berat nih server, mungkin kasih ke klien aja. Nah ini yang berbahaya, sangat berbahaya. Kenapa? Kita langsung buka aja di sini. Teman-teman boleh baca di sini. Ini webnya ya, portswigger.net, security logic flows. Ini example ini. Nah kita buka aja. Oke. Jadi saya udah solve ini. Nanti kalau teman-teman pakai aplikasi, pakai websitenya portswigger.net ini, bisa kelihatan nih udah solve dan juga bisa di-share juga nih buat kebanggaan kita semua ya. Bisa orang tua bisa bangga gitu kan. Udah anak gua solving satu problem di Portswigger gitu kan, kebanggaan juga kan. Ya. Gitu deh. Ngelawak lagi, sorry. Lanjut. Jadi kita mulai lagi dengan ini. Jadi lab ini tujuannya adalah menunjukkan betapa berbahayanya user input. Oke. Jadi kita bisa exploit logic flow dalam membayar dari harga dengan harga yang tidak kita inginkan. Kita inginkan, sorry. Nah, untuk solving the lab-nya, ini katanya beli satu jaket namanya lightweight L3 3T liter jacket, asik. Dan login dulu sebelumnya menggunakan username winner dan password Peter. Ini solution udah ada, tapi jangan dilihat dong. Nanti kalau kita lihat solution, ya kita nggak jujur sama diri sendiri gitu. Nanti solution kalau misalnya udah mentok aja, mentok, dan boleh lihat solution, boleh lihat walkthrough, ada banyak tutorial, termasuk tutorial ini juga, jangan teman-teman lihat dulu. Kalau bisa coba lakukan ini. Nah, ini jadi berarti ini adalah walkthrough dari solusi dari problem ini gitu ya. Excessive trust in client control. Saya harap saya bisa menyelesaikan ini dengan sekali shot, dan harap shot ini juga berhasil nih. Shot itu maksudnya sesi ini gitu ya. Kalau gagal nanti saya buat lagi terpaksa. Oke. Nah, kita lihat di sini harganya $1.337. Anyway, kita masuk dulu my account, masuk ke my account. Kelihatan nggak ya? Saya nanti saya lihat lagi dah, mudah-mudahan kelihatan. Tadi winner Peter ya. Tak tahu siapa nih winner Peter nih. Tak siapa pula ini, gua juga kurang tahu sih. Oke, kita masuk, don't save. Nah, kita dapat duit $100. Teman-teman, kalau teman-teman ngebayangin ya, teman-teman semua komunitas ya, lagi belajar. Ini harga $1.337. Duit kita $100. Apakah ini make sense? Kita bisa beli? Tentu saja, jawabannya adalah tidak make sense sama sekali. Gimana cara kita punya uang $100 bisa beli $1.337? Ibaratnya uangnya Arsenal nih 10 juta pounds. Mau beli GeoKRS 90 juta pounds. Paling dapetnya Nketiah, ya nggak? Nketiah atau siapalah, Nketiah lah yang udah jadi cadangan di Crystal Palace, kita beli lagi tuh 10 juta tuh mungkin. Atau Garnacho, nanti fans MU marah. Ini saya menyerang fans Arsenal aja. Setuju nggak? Ini ibaratnya ini harga ini GeoKRS nih, harganya segini. Uang budget Nketiah. What do you expect gitu kan? Nah, ada caranya teman-teman. Ada caranya untuk solving this problem. Untuk cara kita beli GeoKRS dengan budget Nketiah, karena ada excessive trust di client controls. Asik. Kita mulai aja ya. Pertama-tama teman-teman, nanti di tutorial terpisah, kalau teman-teman join si beres, kita akan ada namanya instalasi Boop Suite. Ya, nanti akan ada tutorial sendiri. Ini adalah aplikasi untuk memotong jalur, atau kalau teman-teman belajar aplikasi itu kan ada namanya get request, post request, lain tahu lah gitu. Anggap aja tahu ya. Jadi kita potong tuh per session, per connection, per session. Session atau connection, nanti dah aku bahas. Jadi per request, jadi kita misalnya kita ini intercept on. Oke. Nah, udah mulai ngaco nih. Nah, kita lihat nih view details misalnya, view details. Nah, dia akan loading tuh. Nah, forward. Nah, kelihatan nih get product ID. Nah, ini kelihatan nih. Mungkin nggak kelihatan nih. Gimana cara ininya ya? Aduh, kurang kelihatan. Nanti gue cek dulu di video kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan. Intercept is on, oke? Forward. Nah, forward. Pula ini. Oke. Nah, kita masuk ke page ini kan. Jadi kalau mau perhatiin, setiap kali buka page itu sebenarnya ada kayak request yang perlu dilakukan. Jadi teman-teman kalau buka Google, buka YouTube, buka apa, itu ada requestnya sebenarnya yang terjadi. Dan kita bisa potong gitu dan bisa lakukan manipulasi sebenarnya, asik.
engineering lah, gue jangan kata-kata manipulasi lah, karena nanti itu disukai kata-kata ini disukai oleh NPD ya, manipulasi. Jadi saya lebih suka kata yang engineering, rekayasa. Kita bisa rekayasa dari request tersebut. Nah kalau teman-teman perhatiin di sini, kita bisa beli satu kan, aduh harga satu nih GeoKeres misalnya nih, letter jackernya si GeoKeres nya $1.307. Kita beli add to chart. Saat kita bisa add to chart, mudah-mudahan kelihatan produk ID 1, jadi produk ID nya si leather lead jacket, di direct produk quantity 1, price nya 133.700 atau 13.3700 dolar. Aduh, price nya segini. Ini celahnya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, price-nya ini seharusnya tidak di sini. Kenapa? Karena kita bisa ubah jadi satu. Harganya sih Enketia atau beli GeoKeres. Kita udah forward. Oke. Oke lah. Coba kita buka lagi ini. Sekarang kita masuk chartnya, biasa kan habis beli Enketia kan. Anggap ini FIFA lah, kita beli Enketia harganya GeoKeres gitu. Beli GeoKeres harganya Enketia, jangan mau balik dong. Bahaya nanti. Ya kita pencet nih. Itu chart. Aduh, lupa lagi di trust ini. Oke. Nah, sekarang kita perhatiin nih, harganya 0,01. Uang kita $100. Tadi ingat sih nggak harga $1.337. Nah, kita place order dong. Jebret forward. Kok belum? Aduh. Nah, kita lihat. Congratulations, you solved the lab. Jadi kita udah solving lab, nanti bisa di pamerin lah kalian ingin, atau ke Twitter atau ke sosmed-sosmed lainnya ya. Jangan sosmed Arsenal ya, nanti Nketiah marah. Demikianlah kita beli, harganya lightweight leather jacket, aduh susah banget ngomong bahasa Inggrisnya, $1.337 dengan harga $0,01. Kita masih punya uang 99,99 sen. Gitu deh sih. Betapa berbahaya ini kalau teman-teman perhatiin di sisi cyber security ya. Kalau misalnya aplikasi, misalnya kita lagi beli tiket apa gitu ya. Ya, demikian gitu aja deh video saya hari ini. Terima kasih.